Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang keutamaan sifat dermawan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah At-Taubah ayat 75 dan ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Fa amma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dari antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami akan anugerahnya, niscaya kami akan mendermakannya dan kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Tatkala mereka telah diberi anugerahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berlaku kikir terhadap pemberian dan mereka berpaling sedang mereka sama menentang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, jangan engkau tidur sehingga lebih terdahulu mengerjakan 4 perkara. Yang pertama, menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjadikan para nabi sebagai penolongmu di hari kiamat. Yang ketiga, engkau jadikan para umat Islam rela kepadamu. Dan yang keempat, mengerjakan ibadah haji dan umroh." Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan sholat. Dan saya, kata Aisyah, tetap di tempat tidur saya sehingga beliau selesai mengerjakan sholat dan saya berkata, "Aduhai ya Rasulullah, telah engkau perintahkan kepadaku untuk mengerjakan 4 perkara yang aku tidak mampu mengerjakan sekarang ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan bersabda, "Aisyah, apabila engkau membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Quran. Apabila engkau membaca sholawat untuk saya," kata Rasulullah, "dan untuk para nabi sebelum aku," kata Rasulullah, "sungguh kami telah menjadi penolongmu di hari kiamat nanti. Dan apabila engkau mohon ampun untuk semua orang yang beriman, maka semua telah rela kepadamu. Dan apabila engkau membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka sungguh engkau telah menunaikan ibadah haji dan umrah." Kemudian diriwayatkan oleh Umamah bin Bahili radhiyallahu an bahwa sebab turunnya ayat tersebut ialah Tha'labah bin Hatib Al-Ansari selalu tinggal di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik malam maupun siang, dan sampai dahinya menebal seperti lutut onta karena selalu banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari dia keluar dari masjid tanpa tetap sibuk dengan doa dan sholat seperti biasanya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya, "Salabah,
mengapa engkau berbuat seperti perbuatan orang-orang yang munafik, tergesa-gesa keluar dari masjid? Kata Sa'labah, wahai Rasulullah, saya tergesa-gesa keluar karena saya hanya punya satu kain ini untuk saya dan untuk istri saya. Dan kain ini saya pakai untuk sholat, sedangkan istri saya telanjang di rumah. Kemudian saya kembali kepadanya dan saya melepas kain ini dan dia memakainya dan dia sholat. Oleh karena itu, ya Rasulullah, berdoalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rizki harta kepada saya ini. Kata Rasulullah, wahai Sa'labah, sedikit yang engkau mau mensyukuri itu lebih baik daripada banyak sedang engkau tidak kuat menerimanya. Kemudian Sa'labah datang kedua kalinya kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki harta kepada saya ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah, tidakkah ada padamu teladan yang bagus pada pribadi Rasulullah? Demi Allah yang jiwa saya di tangannya, kalau sekiranya saya menghendaki gunung-gunung menjadi emas dan perak berjalan bersama saya, menjadi milik saya, niscaya mereka menjadi emas dan perak, menjadi milik saya. Sa'labah pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar supaya dia memberikan rizki kepada saya ini. Dan demi Allah yang telah mengutus engkau menjadi nabi, kalau aku diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta, pasti akan aku lakukan. Saya berikan hak-hak orang yang berhak menerimanya, dan saya akan keluarkan zakatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berikanlah kepada Sa'labah akan rizki harta. Maka Sa'labah mengambil dan memelihara seekor kambing, dan kambing itu berkembang biak, laksana berkembang biaknya ulat, sehingga memenuhi kota Madinah. Dan Sa'labah minggir dari kota Madinah dan turun pergi ke jurang, dan kambing pun terus berkembang biak laksana ulat. Semula dia selalu sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sholat duhur maupun sholat asar, dan kemudian dia sholat dalam semua waktu di lingkungan kambing-kambingnya. Kambing pun terus menjadi banyak dan berkembang biak, sehingga dia terpaksa lebih jauh dari kota Madinah bersama-sama kambingnya. Dan dia hanya sempat menyaksikan mengunjungi sholat Jumat. Dan kambing pun terus berkembang biak menjadi banyak dan berkembang biak sehingga dia menjadi lebih jauh. Dan tidak ada tempat lagi untuk ditempati untuk bergembala. Kemudian tidak ada sempat lagi menyaksikan atau melaksanakan sholat Jumat maupun jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apabila hari Jumat dia keluar dan berjumpa dengan orang-orang, dia hanya bertanya, bagaimana kabarnya, bagaimana beritanya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat akan Sa'labah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang setelah dilakukan oleh Sa'labah? Kata Rasulullah. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia telah berternak kambing sehingga jurang pun tidak memadai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka Sa'labah. Maka turun ayat sedekah atau zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang laki-laki untuk mengambil sedekah
dan dijumpai oleh orang-orang dengan sedekah mereka, sehingga sampailah keduanya kepada Sa'labah. Maka keduanya minta kepadanya dan membacakan surah Rasulullah SAW yang di dalamnya menerangkan hal-hal yang fardu. Dia tidak memberi, bahkan berkata, ini adalah hanya pajak. Ini adalah hanya pajak. Katanya pula, pulanglah kalian dan saya akan angan-angan, saya pikirkan terlebih dahulu sebelum saya mengeluarkan zakat itu. Ketika keduanya kembali dan menghadap Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda sebelum mereka berkata, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Kemudian Allah menurunkan ayat taubat. Sedang di sisi Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang laki-laki dari sanak kerabat Sa'labah dan mendengarkan kata-kata Rasulullah. Maka dia keluar dan datang kepada Sa'labah dan berkata, celaka engkau wahai Sa'labah, sungguh Allah telah menurunkan ayat sehubungan dengan engkau demikian dan demikian. Maka Sa'labah keluar menghadap Nabi alaihi salatu wassalam dan membawa sedekah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sungguh Allah telah melarang saya menerima sedekah dari kamu wahai Sa'labah. Maka dia menaburkan pasir di kepalanya, dan Rasulullah bersabda, ini adalah perbuatanmu sendiri yang sungguh engkau telah aku perintahkan tapi engkau tidak melaksanakan. Dan Rasulullah SAW tetap enggan, tidak menerima. Sahabat terus pergi kepada Abu Bakar radhiyallahu an dengan membawa sedekah dan berkata, terimalah sedekah saya ini. Abu Bakar radhiyallahu an enggan menerima dan berkata, Rasulullah SAW tidak mau menerima sedekah engkau, apalagi saya. Kemudian Sa'labah datang kepada Umar radhiyallahu an dan dia berkata, terimalah sedekah saya ini. Maka Umar berkata, keduanya Rasulullah dan Abu Bakar tidak mau menerimanya, apakah saya akan menerimanya? Kemudian dia Umar tetap tidak mau menerimanya. Sa'labah terus mendatangi Utsman radhiyallahu an dengan membawa sedekah dan berkata, terimalah sedekah saya ini wahai Utsman. Kata Utsman radhiyallahu an, mereka Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak mau menerimanya, apakah saya akan menerimanya? Utsman tetap tidak mau menerima. Demikianlah sehingga Sa'labah meninggal pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu an. Semua siksa akibat ini adalah dari sebab sifat kikirnya dan cintanya kepada harta kekayaan serta tidak mau memberikan zakatnya. Dan karena sesungguhnya menyalahi janji ini bisa menyebabkan seorang menjadi munafik, bahkan menyalahi janji pun sudah merupakan sepertiga daripada perbuatan-perbuatan munafik. Ini sebagai isyarat bahwa sesungguhnya tanda orang-orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji menyalahi. Yang ketiga, apabila dia dipercaya berkhianat. Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah, idza kharajta minad dunya fa dhahrul ardi khairul lana ambatnul ardi. Qala alaihi salatu wassalam, idza kana umara'ukum khiyarukum
wa aghniyaukum askhiyaukum wa amrukum syura bainakum fadharul ardi khairul lakum min batniha wa idza kana umarakum syirarukum wa aghniyaukum bukhalaakum wa amarakum ila nisaikum wa batnuha khairul lakum min dhahriha. Wahai Rasulullah, apabila engkau sudah berpulang ke rahmatullah, wafat, maka permukaan bumi atau hidup ini lebih baik bagi kami, atau di perut bumi atau mati yang lebih baik bagi kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila orang-orang memerintah kamu itu baik-baik, orang-orang kaya dari kalangan kamu itu sama dermawan, dan urusan kamu itu bermusyawarah, maka permukaan bumi ini lebih baik bagi kamu daripada di dalam bumi atau mati. Dan apabila yang memerintah kamu itu orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang kaya di kalangan kamu itu sama kikir atau bakhil atau pelit, dan urusan kamu itu diserahkan kepada orang-orang perempuan, maka di dalam bumi lebih baik atau mati lebih baik daripada permukaan bumi, atau mati lebih baik daripada hidup. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, as-sakha'u syajaratun asluha fil jannah wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi ghusnin minha addathu ilal jannah wal bukhru syajaratun asluha finnar wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi ghusnin minha addathu ilan nar. Sifat dermawan itu bagaikan sebatang pohon yang pokok batangnya di dalam surga dan dahan-dahannya menjolor memanjang di dunia. Barang siapa bergantung pada sebatang dahan itu atau pohon itu menyebabkan dia sampai ke surga. Dan sifat kikir itu bagaikan sebatang pohon yang pokok batangnya di neraka dan dahan-dahannya menjolor memanjang ke dunia. Barang siapa bergantung pada sebatang dahannya, maka pohon itu menyebabkan dia sampai ke neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bisyurbati ma fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah wa illam ta'malu syai'an min kitabillah fad'u bil maghfirati war rahmah faqad wa'adakum bil ijabah. Berdermalah, bersodakohlah kalian semua untuk diri kamu sendiri dan untuk orang-orang yang telah mati di antara kamu, meskipun dengan seteguk air. Dan apabila kamu sekalian tidak mampu memberikan derma atau sedekah, maka dengan sebuah ayat dari kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, kalau kamu masih juga tidak bisa berbuat atau membaca sedikit pun dari Al-Quran, maka berdoalah memohonkan ampunan dan rahmat untuk mereka. Maka sungguh Allah telah menjadikan kalian semua untuk dikabulkan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamroh min kasbi thayyib fala yuqbalullahu illa thayyib
fa innallaha yaqbaluha biyamini thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum kilwahu hatta takunu mithla jabal. Barang siapa bersedekah sebanding dengan sebutir kurma dari usaha yang baik atau usahanya halal, dari yang halal, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, yang halal. Maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah ini dengan tangan kanannya, dari sisi kanannya, dan kemudian Allah akan menumbuhkannya bagi yang bersedekah, sebagaimana seorang di antara kamu menumbuhkan, membesarkan anak kudanya agar semua menjadi seperti gunung. Maksudnya Allah membesarkan wujudnya kurma dan memberikan berkah untuk menambahnya dengan fadlnya, dengan keutamaannya, sehingga menjadi berat dalam timbangannya. Kebenaran hadis ini sesuai dengan ayat dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba. Allah menghapuskan riba, artinya Allah menghilangkan berkahnya dan membinasakan harta yang di dalamnya ada unsur riba, dan Allah tidak menerima perbuatan baik daripadanya. Wa yurbi shadaqat, dan dia Allah menumbuhkan harta yang disedekahkan. Artinya Allah menambah harta itu, memberi berkahnya di dunia ini, serta melipat gandakan pahalanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbi thayyib wa la yuqbalu Allahu illa thayyib. Fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum filwahu hatta takunu mithlal jabal." Barang siapa yang bersedekah sebanding dengan sebutir kurma, besarnya sebutir kurma, dari usaha yang baik, usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan yang halal, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya atau dari sisi kanannya, dan kemudian Allah menumbuhkannya bagi yang bersedekah. Sebagaimana seseorang di antara kamu itu menumbuhkan atau membesarkan anak kudanya agar supaya menjadi seperti gunung. Maksudnya Allah itu membesarkan wujud dari kurma yang kita sedekahkan itu, dan kita berikan, kita infakkan, serta menambahnya dengan fadlnya sehingga menjadi berat. Berat itu adalah dari timbangan ketika nanti di akhirat. Kemudian seperti yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah, yang kebenaran hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Yamhaqullahu riba, artinya Allah itu menghapuskan riba. Menghapuskan riba, artinya Allah itu menghilangkan berkahnya, membinasakan harta yang di dalamnya ada unsur riba. Dan Allah tidak akan menerima kebaikan orang itu ketika dia pelaku riba. Jadi kebaikan pun akan ditolak oleh Allah ketika kita melakukan suatu perbuatan yang riba. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa yurabbi shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan harta yang disedekahkan. Artinya Allah menambahkan harta itu, memberi berkahnya di dunia, serta melipat gandakan pahalanya di akhirat kelak. Kemudian pertanyaannya begini,
mengapa Allah itu menentukan pahala sedekah lebih utama daripada semua amal perbuatan? Jawabannya adalah karena bersedekah, mengeluarkan harta yang masih kita sayangi, masih kita sukai, itu tentunya pahalanya lebih banyak atau lebih besar. Makanya kalau mengeluarkan sedekah itu, yaitu benda itu atau barang itu yang masih kita cintai, masih kita sayangi. Jangan mengeluarkan sedekah itu yang kita tidak sukai. Yang lebih besar pahalanya itu kita sedekahkan, tapi barang tersebut masih kita sayangi. Nah, itu pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyampaikan afdalul a'mal ahmazuha. Amal yang paling utama itu adalah yang paling kuat. Amal yang paling utama itu adalah yang paling kuat. Kemudian lantanalul birro, artinya tidak akan kamu sekalian peroleh kebaikan. Artinya maksudnya adalah kamu sekalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang hakiki. Jadi melakukan suatu kebaikan itu ya udah lurus aja. Jangan dicampur-campur sesuatu yang maksiat. Misalnya mengandung riba, kemudian kita ngasih tapi tidak ikhlas, ada riyaknya. Jadi kalau sudah bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dicampur-campur, jadi suatu kebaikan dicampur dengan maksiat, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bersedekah itu yang ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar. Karena apa? Karena kita ikhlas dan barang yang kita berikan itu memang masih kita sayangi dan masih kita cintai. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu wabadiru bil a'mal salihah wabadiru bil a'mal salihah qabla an tashghulu wasilul ladzi bainakum wa bain rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu ta'ala wakthiru sadaqah fis sirri wal alaniyah turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Wahai manusia, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kamu itu mati, dan cepat-cepatlah kamu sekalian berbuat kebaikan sebelum kamu sibuk, sebelum kamu itu repot, serta hubungkanlah sesuatu yang ada di antara kamu itu kepada Tuhanmu dengan kamu memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbanyak memberi sedekah yang baik. Memberi sedekah yang baik dengan rahasia ataupun dengan terang-terangan. Niscaya engkau akan diberi rizki dan akan ditolong dan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Jadi sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Sedekah ada 4 macam pembalasannya. Satu sedekah dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, satu sedekah dibalas dengan 70 kali lipat. Yang ketiga, satu sedekah dibalas dengan 700 kali lipat. Yang keempat, satu sedekah dibalas dengan 1000 kali lipat. Kemudian yang pertama, adapun sedekah yang dibalas dengan 10 kali lipat ialah
sedekah yang diberikan kepada para fakir miskin. Nah, kalian kalau bersedekah kepada fakir miskin itu adalah pahalanya satu sedekah dibalas dengan 10 kebaikan. Kemudian yang kedua, adapun sedekah yang dibalas dengan 70 kali lipat itu adalah sedekah yang diberikan kepada sanak famili, handai tolan, kerabat dekat kita. Jadi kita umpamanya diberikan Allah rezeki yang banyak, jangan lupa dengan familinya, kerabat dekatnya. Jadi jangan sampai sudah jadi kerabat, kemudian famili dekat, malah kita tidak akur dengan kita. Yang jauh akur dengan kita, justru yang dekat tidak akur. Famili yang saudara kadang-kadang tidak akur. Makanya untuk adanya solusi untuk mendekatkan agar famili itu dekat dengan kita itu dengan sedekah. Sedekah itu akan merekatkan antara kita dengan famili itu. Kalau kita bakhil tentunya jauh dengan kita. Kalau kita itu dermawan, istilahnya dengan famili, tentunya famili itu akan dekat dengan kita. Kemudian yang ketiga, sedekah yang dibalas dengan 700 kali lipat itu adalah sedekah yang diberikan kepada teman-teman. Jadi kawan-kawan kita, jadi kawan-kawan yang biasa ngobrol bareng, baik itu tentunya ada namanya kawan karib. Kawan karib itu yang biasa ngobrol setiap harinya. Kadang-kadang ada kawan yang memang kawan baru. Kawan-kawan karib itu kawan yang memang kesehariannya ngobrol dengan kita. Dan kita itu dermawan kepadanya, itu maka Allah akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Kemudian yang keempat, adapun sedekah yang dibalas dengan 1000 kali lipat itu yaitu sedekah yang diberikan kepada penuntut ilmu. Jadi makanya kita ini jangan enggan kalau mempunyai apa itu anak kandung sendiri, apa itu tentunya anaknya famili, kemudian anaknya tetangga yang menuntut ilmu. Ketika dia pamitan dengan kita, kalau kita punya, maka jangan sampai kita ini tidak memberikan apapun kepadanya atau kepada mereka. Kenapa? Karena satu yang diberikan Allah akan membalasnya 1000 kali lipat apa yang kita berikan bagi penuntut ilmu. Misalkan menuntut ilmu ke pesantren atau kemanapun yang kaitannya dengan menuntut ilmu agama, tafaqquh fiddin. Jadi belajar pemahaman tentang agama. Maka jangan sampai kita lewatkan hal itu. Kalau perlu kita cari. Kalau perlu kita cari siapa yang akan pulang sekarang, misalkan di rumah, siapa sekarang yang mau balik ke pondok. Jangan lewatkan kita memberikan berapapun untuknya untuk sangu atau bekal ke pondoknya itu untuk bekal nuntut ilmu itu. Itu apa pahalanya sangat besar, yaitu dibalas 1000 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menguatkan hadis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang berderma, bersedekah harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dari tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang dikehendaki, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui.
Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq biquwwatihi." Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Barang siapa mempunyai harta supaya bersedekah dengan hartanya. Barang siapa yang mempunyai ilmu supaya bersedekah dengan ilmunya, dan barang siapa yang mempunyai kekuatan maka bersedekahlah dengan kekuatannya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu ta'ala al-arda taharrakat wa madat. Fa khalaqal jibala fa wada'aha 'alaiha fastafarrat fata'ajjabatil malaikah min syiddatil jibal faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal qala na'am al hadid faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid qala na'am an-nar faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar qala na'am alma faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma qala na'am ar-rih faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih qala na'am ibnu adam yatasaddaqu sadaqatan biyaminihi yukhfiha an shimalihi fa huwa asyaddu minhu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi itu bergerak-gerak, goncang. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung dan diletakkan gunung-gunung itu di atas bumi sehingga bumi menjadi diam. Para malaikat sama kagum terhadap kekuatan gunung-gunung itu. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah dari makhluk Engkau ada yang lebih dahsyat daripada gunung-gunung itu?" Tuhan Allah menjawab, "Iya ada, yaitu besi." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Ya Rabb, apakah dari makhluk Engkau ada yang lebih dahsyat dari besi?" Allah menjawab, "Iya ada, yaitu api." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Ya Rabb, apakah dari makhluk Engkau ada yang lebih dahsyat dari api?" Allah menjawab, "Iya ada, yaitu air." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Ya Rabb, apakah ada makhluk Engkau yang lebih dahsyat dari air?" Allah menjawab, "Iya ada, yaitu angin." Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Ya Rabb, apakah ada makhluk Engkau yang lebih dahsyat daripada angin?" "Ada." Allah menjawab, "Ada, yaitu anak keturunan Adam, yaitu manusia, yang memberikan suatu sedekah dengan tangan kanannya sedang dia menyembunyikannya, merahasiakannya dari tangan kirinya, maka dia lebih dahsyat daripada angin." Dan sedekah yang seperti diterangkan tersebut itu lebih dahsyat daripada angin yang dahsyat itu, daripada sesuatu yang sebelumnya, karena sedekah sir, yaitu tersembunyi dengan rahasia, bisa memadamkan api murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sesuatu pun bisa menghadapinya, sebagaimana firman Allah, "Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum
Dengan sebab itulah orang-orang salaf, dan apabila kamu sekalian, dalam bahasa yang disampaikan tadi, dan apabila kamu sekalian merahasiakannya dan kamu berikan kepada para fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan itu yang biasa disampaikan oleh orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, sehingga sementara mereka ada yang mencari si fakir yang buta, agar supaya tidak seorang pun yang mengetahui siapa yang memberinya sedekah itu. Kenapa? Jadi kalimatnya tadi kan yang tersembunyi. Jadi kalau yang tersembunyi itu kan tidak ada yang tahu. Jadi mencari fakir miskin yang buta. Itu yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama salaf, orang-orang salaf terdahulu. Jadi kalau dia buta kan tidak melihat siapa yang bersedekah. Jadi artinya tidak bisa bercerita dari si fulan dan dari si fulan, seperti itu. Kemudian ada juga dari mereka itu menalikan atau mengikatkan sedekah pada fakir miskin sedangkan mereka lagi tidur. Jadi memberikan sedekahnya itu pas tidur. Jadi pas misalkan lagi tidur, taruh depan pintu, seperti yang dilakukan oleh dahulu itu adalah Sunan Kalijogo. Nah, Kalijogo itu begitu dia ngambil barang-barang jadi menghadang rampok misalnya harta-harta dari orang-orang zalim, maka diberikan di depan-depan pintu. Nah, itu yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, mencontoh orang-orang terdahulu, orang-orang salaf itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin itu saja pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada manfaatnya, mudah-mudahan. Kalaupun ada salahnya itu memang pribadi, dan kalau ada benarnya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya baik dari pribadi maupun kepada jamaah sekalian yang mendengarkan pada kesempatan ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatun qari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.